Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang Fedora dari pengertian, kelebihan dan kekurangan, cara install, dan juga kesimpulan dari pembahasan di sini. Pengertian Fedora. Fedora adalah sebuah distribusi sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh komunitas dan disponsori oleh perusahaan teknologi Red Hat. Nama Fedora berasal dari proyek Fedora yang awalnya diinisiasi oleh Red Hat pada tahun 2003 sebagai pengganti distribusi Red Hat Linux yang lebih berorientasi pada komunitas. Fedora didasarkan pada prinsip-prinsip sumber terbuka, inovasi, dan kebebasan pengguna. Distribusi ini menawarkan berbagai edisi termasuk Fedora Workstation yang dirancang untuk pengguna desktop, Fedora Server untuk infrastruktur server, Fedora IoT untuk Internet of Things, dan Fedora Silverblue yang menggunakan pendekatan pengelolaan perangkat lunak yang berbeda. Dalam pengembangannya, Fedora menggunakan model pengembangan upstream first, di mana perangkat lunak ini perangkat dan perbaikan dan dikembangkan oleh komunitas diprioritaskan dan diterapkan secara upstream, misalnya ke proyek asli, sebelum diterapkan ke dalam distribusi itu sendiri. Hal ini berkontribusi pada tujuan Fedora untuk menjadi platform inovasi dan mendorong perkembangan teknologi dan perangkat lunak sumber terbuka. Fedora menggunakan manajer paket DNF dan Divinium untuk mengelola instalasi, pembaruan, dan penghapusan perangkat lunak. Distribusi ini juga menyediakan akses ke repositori perangkat lunak Fedora yang luas, yang bersifat ribuan paket yang dapat diinstal dengan mudah. Fedora memiliki siklus pembaruan yang relatif cepat dan versi baru dirilis setiap 6 bulan. Selain itu, Fedora mendukung siklus hidup sekitar 13 bulan untuk setiap rilis utama dan meningkatkan keamanan dan pembaruan perbaikan yang teratur selama periode pendukung tersebut. Secara keseluruhan, Fedora adalah distribusi Linux yang populer, inovasi, dan didukung oleh komunitas yang aktif dengan fokus pada sumber terbuka, kebebasan pengguna, dan pengembangan upstream. Fedora menjadi pilihan yang menarik bagi pengguna yang lain mengikuti perkembangan terbaru dan dalam dunia Linux dan berkontribusi pada pengembangan perangkat lunak sumber terbuka. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan. Fedora memiliki beberapa kelebihan yang menjadikan pilihan yang menarik bagi pengguna Linux. Berikut adalah beberapa kelebihan Fedora. Pertama, pembaruan perangkat lunak terbaru. Fedora dikenal sebagai distribusi yang sering memberi perangkat lunak ke versi terbaru. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke fitur-fitur terbaru, meningkatkan kinerja, dan berbagai keamanan yang disediakan oleh perangkat lunak terbaru. Jika Anda suka menjajal teknologi terbaru, Fedora akan memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang kedua, komunitas pengembangan yang aktif. Fedora didukung oleh komunitas pengembangan yang besar dan aktif. Komunitas ini terdiri dari pengguna dan kontributor yang bersemangat dalam memperbaiki dan mengembangkan Fedora. Dukungan dan bantuan dari komunitas ini sangat berharga, termasuk forum diskusi, saluran IRC, dan dokumen yang luas. Fokus pada sumber terbuka. Fedora mendorong penggunaan perangkat lunak sumber terbuka dan mendukung komunitas sumber terbuka secara luas. Ini berarti bahwa Fedora memiliki akses ke berbagai perangkat lunak sumber terbuka yang berkualitas tinggi dan sering menjadi ujung tombak untuk adopsi teknologi baru di dunia Linux. 4. Stabilitas dan keamanan. Meskipun Fedora sering memperbarui perangkat lunak, distribusi ini juga menjaga stabilitas dan keamanan. Tim pengembang Fedora secara aktif mengikuti pembaruan keamanan dan
memberikan patch keamanan yang cepat. Hal ini membantu menjaga sistem Anda aman dan terlindungi dari ancaman keamanan. Dukungan untuk mengembangkan perangkat lunak. Fedora menyediakan banyak alat dan lingkungan pengembangan yang lengkap seperti GCC, Python, dan sebagainya. Ini membuat Fedora menjadi pilihan baik untuk mengembangkan perangkat lunak yang ingin mengembangkan dan menguji aplikasi mereka di lingkungan Linux yang kuat dan fleksibel. Yang terakhir, dukungan untuk teknologi baru. Fedora sering menjadi wadah untuk adopsi awal teknologi baru di dunia Linux. Pengembangan Fedora aktif dan menguji dan mengintegrasikan teknologi baru seperti sistem pengelolaan paket DNF, Wayland, seperti pengganti X Windows System, dan banyak lain. Dan banyak lagi. Jika Anda tertarik untuk mengikuti perkembangan terkini dalam dunia Linux, Fedora adalah pilihan yang baik. Dalam keseluruhan, Fedora adalah distribusi Linux yang unggul, menawarkan perangkat lunak terbaru, dukungan komunitas yang kuat, dan fokus pada sumber terbuka. Namun seperti dapat dengan setiap sistem operasi penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi Anda sendiri sebelum memutuskan apakah Fedora adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Syahrul. Baik, selanjutnya adalah kekurangan dari Fedora. Meskipun Fedora kelebihan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa kekurangan perlu diperhatikan. Yang pertama ada siklus pembaruan yang cepat. Fedora terkenal karena sering memperbarui perangkat lunak ke versi terbaru. Pun ini bisa menjadi kelebihan bagi beberapa pengguna yang ingin menggunakan fitur bagi pengguna yang lebih memilih stabilitas jangka panjang, pembaruan yang sering ini dapat menyebabkan masalah. Beberapa pembaruan mungkin kompatibel dengan konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak yang ada, dan dapat menyebabkan gangguan atau ketidakcocokan. Dukungan pembaruan terbatas. Setiap versi Fedora memiliki dukungan resmi selama sekitar 13 bulan. Ini berarti bahwa setelah dukungan terakhir, pengguna perlu memperbarui ke versi atau beralih ke distribusi Linux lain yang menawarkan dukungan jangka panjang. Bagi pengguna yang menginginkan stabilitas jangka panjang atau tidak melakukan sistem operasi secara teratur, kekurangan ini dapat terpembatas. Selanjutnya, dukungan perangkat lunak proprietary adalah distribusi Linux yang fokus pada perangkat lunak sumber terbuka. Untuk beberapa perangkat lunak proprietary seperti beberapa driver, perangkat keras tertentu atau format media tertentu mungkin terbatas atau tidak ada. Jika Anda memerlukan perangkat lunak proprietary tertentu seperti driver grafis di NVIDIA, Anda mungkin perlu menginstalnya secara manual atau mencari solusi. Yang keempat ada kompleksitas konfigurasi awal. Fedora memiliki filosofi yang kuat dalam kebebasan pengguna dan memberikan kontrol yang lebih tinggi terhadap konfigurasi sistem. Namun, ini juga berarti bahwa konfigurasi awal mungkin memerlukan sedikit lebih banyak pengetahuan teknis daripada distribusi Linux lain, yang lebih berpusat pada kemudahan pengguna. Pengguna yang baru mengenal Linux mungkin menghadapi kurva belajar yang lebih curam saat mengatur sistem dan konfigurasi perangkat keras tertentu. Yang kelima, kurangnya dukungan bisnis. Fedora distribusi yang lebih ditujukan untuk pengguna individu atau pengembang. Dukungan komersial yang khusus dan jaminan tingkat layanan, atau biasa disebut SLA, mungkin tidak tersedia secara resmi untuk Fedora. Jika Anda membutuhkan tingkat dukungannya lebih tinggi atau mencari solusi untuk lingkungan bisnis
distribusi seperti Red Hat, Enterprise, Linux yang berbasis pada Fedora menjadi pilihan yang lebih cocok. Perlu diingat, kekurangan ini mungkin tidak signifikan bagi beberapa pengguna, tergantung pada kebutuhan dan preferensi mereka. Setiap operasi memiliki trade-off dan penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum memutuskan apakah Fedora adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Selanjutnya ada keamanan dan privasi pada Fedora. Keamanan dan privasi adalah dua aspek penting yang menjadi pelatihan utama dalam pengembangan Fedora. Berikut ini beberapa poin yang menjelaskan bagaimana Fedora berupaya menjaga keamanan dan privasi pengguna. Yang pertama ada pembaruan keamanan yang tepat waktu. Fedora secara teratur menyediakan pembaruan keamanan yang tepat waktu. Tim keamanan Fedora memantau kerentanan yang baru ditemukan dan segera menggulirkan pembaruan untuk melindungi pengguna dari ancaman yang mungkin. Yang kedua ada proses pemeliharaan keamanan yang ketat. Fedora memiliki tim pemeliharaan keamanan aktif yang berdedikasi. Mereka melakukan audit kode, pemantauan, kerentanan, dan penanganan masalah tanaman secara sistematis untuk menjaga keandalan dan integritas distribusi. Yang ketiga ada integritas Linux. Fedora secara bawaan Security Enhanced Linux atau biasa disebut SELI yang merupakan mekanisme keamanan tingkat kernel untuk memberikan kontrol yang lebih ketat terhadap akses dan keamanan sistem. Linux membantu melindungi sistem dari serangan dan membatasi akses yang tidak sah. Yang keempat ada perlindungan privasi pengguna. Fedora memperhatikan privasi dengan memberikan kontrol yang lebih baik atas pribadi. Distribusi ini memperhatikan kebijakan privasi, menghormati preferensi pengguna, dan memberikan perangkat lunak dengan konfigurasi default yang menghormati privasi. Yang kelima, penggunaan protokol dan enkripsi yang aman. Fedora mendorong penggunaan protokol dan enkripsi yang aman untuk melindungi data saat berkomunikasi melalui jaringan. Dalam konfigurasi, Fedora menerapkan standar keamanan yang kuat, seperti penggunaan protokol TTPS dan enkripsi data. Yang keenam, ada pengembangan dan pemeliharaan yang terbuka. Dalam semangat sumber terbuka, Fedora membangun dan memelihara distribusinya secara transparan. Ini memungkinkan pengguna dan komunitas untuk memeriksa kode, melaporkan keamanan, dan berkontribusi pada peningkatan keamanan Fedora secara keseluruhan. Ketujuh, ada konsultan keamanan independen. Fedora secara teratur melibatkan konsultan independen untuk melakukan audit keamanan dan memberikan saran untuk peningkatan keamanan. Langkah ini membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang mungkin ada di dalam distribusi. Dengan komitmen terhadap keamanan dan privasi, Fedora bertujuan untuk memberikan lingkungan yang aman bagi pengguna Linux. Namun penting bagi pengguna untuk mengambil langkah-langkah tambahan seperti mengaktifkan firewall, menggunakan kata sandi kuat, dan mengelola pengaturan privasi mereka sendiri untuk memastikan keamanan yang optimal. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Faza. Baik, selanjutnya yaitu ada install Fedora. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk menginstal Fedora. Yang pertama, persiapan, yaitu unduh file ISO terbaru dari situs web resmi Fedora, http://getfedora.org. Pastikan Anda memilih versi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti Fedora Workstation, Fedora Server, atau Fedora KDE Plasma. Siapkan media instalasi seperti DVD kosong atau drive USB dengan kapasitas yang cukup. Selanjutnya, pastikan komputer Anda memenuhi persyaratan sistem minimum untuk menjalankan Fedora. Yang kedua, boot dari media instalasi. Yaitu masukkan media instalasi ke komputer Anda, kemudian restart komputer dan masuk ke BIOS atau UEFI. Kemudian konfigurasi BIOS atau UEFI agar boot dari media instalasi yang tepat
atau DVD, USB, kemudian simpan perubahan dan restart komputer. Yang ketiga, memulai instalasi. Pada layar boot Fedora, pilih opsi Start Fedora Workstation Live. Dan setelah sistem operasi terbuka, klik icon Install to Hard Drive di desktop untuk memulai proses instalasi. Yang keempat, konfigurasi instalasi. Pilih bahasa yang ingin digunakan selama instalasi. Pilih zona waktu yang sesuai dengan lokasi Anda. Pilih jenis keyboard yang digunakan. Atur opsi pengaturan jaringan seperti menghubungkan ke jaringan Wi-Fi atau menggunakan koneksi kabel. Konfigurasikan partisi hard drive seperti membuat partisi baru atau menggunakan partisi yang ada. Tentukan username dan password untuk akun pengguna. Yang kelima, proses instalasi. Setelah semua pengaturan selesai, klik tombol Begin Installation untuk memulai proses instalasi. Kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Ini akan memakan waktu beberapa menit. Yang keenam, penyelesaian dan restart. Setelah instalasi selesai, Anda akan diberitahu bahwa proses telah berhasil. Klik tombol Quit dan restart komputer Anda. Setelah restart, Fedora akan mulai dan Anda akan melihat layar masuk untuk memasukkan username dan password yang Anda buat selama instalasi. Kemudian penutup. Kesimpulan, Fedora merupakan pilihan yang menarik bagi pengguna Linux yang ingin mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia perangkat lunak sumber terbuka, berkontribusi dalam pengembangan dan memiliki kontrol penuh atas sistem operasi mereka. Namun penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pribadi dalam memilih sistem operasi yang tepat. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang kejelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.